kumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah amrun adiyun, adalah perkara adat istiadat umat merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan umat Islam. Laisa minal ibadah, bukan termasuk ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pada malam yang mulia ini kita berkumpul di tempat ini pondok pesantren yang masih baru, menjadi kantor sementara Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Rajabasa. NU itu kalau di tingkat nasional namanya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu di tingkat nasional. Kalau di tingkat provinsi namanya PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Berarti ada 34 PWNU se-Indonesia, karena di Indonesia itu ada sekitar 34 provinsi. Kemudian di bawah provinsi ada kota madya dan kabupaten. Pengurus NU-nya namanya PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Nah, di bawah itu ada namanya MWCNU, Majelis Wakil Cabang. Ini pengurus cabang di tingkat kecamatan, dan ini adalah Kecamatan Rajabasa. Kantornya untuk sementara di Pondok Pesantren Tahsinul Khuluq. Nah, kita kumpul di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran atau maulid Nabi. Maulid itu hari kelahiran, maulud itu yang dilahirkan. Hari kelahiran Nabi itu menurut kitab-kitab yang saya baca lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Lebih mulia daripada Idul Fitri maupun Idul Adha. Paham ya? Ini didengarkan. Ucapan saya insya Allah tidak salah. Saya bawa kitab Mafahim Yajib Antusohah. Di kepala saya masih ada ratusan kitab lagi. Ya, tidak saya mungkin bawa ke sini. Hari kelahiran Nabi yaitu Maulid itu lebih mulia dari hari-hari lainnya. Lebih mulia dari hari raya Idul Fitri, lebih mulia dari hari raya Idul Adha, lebih mulia dari nuzulul Quran, lebih mulia dari Isra dan Mi'raj. Mengapa hari kelahiran Nabi itu lebih mulia dari Idul Fitri, Idul Adha, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, lebih mulia dari hijrah? Karena yang hari-hari yang saya sebut itu tidak mungkin ada kecuali dengan adanya kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada Idul Fitri, tidak mungkin ada Idul Adha kalau Rasulullah tidaklah lahir. Tidak mungkin ada Isra wal Mi'raj kecuali kalau ada dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada hijrah,
pindah dari Mekah menuju Madinah kecuali pasti didahului oleh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kira-kira salah nggak apa yang saya omongin ini? Enggak ya? Yang paling pintar di sini boleh bantah omongan saya, maju ke depan kalau berani. Ya. Jadi hari kelahiran Rasulullah itu lebih mulia dari Idul Fitri, dari Idul Adha, lebih mulia dari Isra dan Mi'raj, lebih mulia dari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Karena tidak mungkin ada nuzulul Quran kalau Rasulullah tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Tidak mungkin ada hijrah kalau Rasulullah tidak pernah dilahirkan dari dunia ini. Namun demikian telah menjadi tradisi umat Islam sejak berabad-abad yang lalu untuk al-istima', untuk berkumpul-kumpul dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kumpul-kumpulnya seperti ini, itu tidak lebih mulia dari Idul Fitri dan Idul. Kumpul-kumpul memperingati Maulid Nabi tidak lebih mulia daripada hijrah. Kumpul-kumpul seperti ini tidak lebih mulia daripada nuzulul Quran. Kumpul-kumpul seperti ini memperingati Maulid Nabi tidak lebih mulia daripada nuzulul Quran. Jadi beda. Ya, Maulid Nabi dengan peringatan Maulid Nabi itu dua hal yang jauh berbeda. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah ya menyatakan, ya, wa ammal ikhtifal bimaulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrun adiyun la silatalahu biddin li'annal khatara i'tiqadu masyru'iyyati syai'in falaisa bimasyru'in. Adapun kumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah amrun adiyun, adalah perkara adat istiadat umat merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan umat Islam. Laisa minal ibadah, bukan termasuk ibadah. Kumpul-kumpulnya bukan ibadah. Lo kalau baca sholawatnya ibadah, baca sholawat Nabi ibadah, baca Quran ibadah. Paham? Kumpul-kumpulnya amrun ajiyun, kumpul-kumpulnya semacam ini. Saya berdiri aja ya biar kelihatan saya ini ganteng. Ya laki-laki ganteng ya kalau perempuan cantik. Hadza amrun ajiyun, ini kumpul-kumpul memperingati Maulid Nabi itu adalah perkara adat tapi adat istiadat yang baik apa yang buruk? Baik. Di dalamnya ada baca Al-Quran, di dalamnya ada hadharah, di dalamnya ada pembacaan sholawat, di dalamnya ada tamu yang diundang, di dalamnya ada panitia yang menghormati tamu, di dalamnya ada makanan, di dalamnya ada minuman. Di depan saya ada pohon pisang, ya, pohon pisang, tangkainya bambu, buahnya telur, biasanya daunnya duit. Ini daunnya kemana ini? Nggak ada. Itu kalau kaum Wahabi bilang bid'ah di Mekah, Madinah, Anda keliling Timur Tengah tidak pernah ada Rasulullah mengajarkan pohon pisang berdahan bambu, berdaun uang, berbuah telur. Bid'ah. Nggih napa mboten? Iya atau tidak? Itu karena goblok dalam memahami agama.
Enggak ada orang bikin seperti itu niatnya ibadah. Ini pasti adat istiadat. Kebiasaan kita untuk memperingati bayi yang baru lahir. Cara membacanya bagaimana? Ya, daunnya yang berasal dari uang itu mimbabis sedekah, termasuk sedekah. Betul apa betul? Makanya seneng kalau duitnya bukan 2.000. Ayo milih mana? Duitnya 5.000 apa 10.000? Ayo jawab. 10. Kalau milih 10 apa 20? 20. Atau daunnya 50.000 atau 100.000? Itu fakir miskin ya begitu, tomat. Kalau daunnya semakin besar nilai rupiahnya, dia semakin senang. Padahal sedekah itu diperintahkan. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Menyenangkan hati orang yang beriman itu termasuk sedekah. Jadi cara bacanya jangan itu ibadah. Adat istiadat asal bagus ya, diniati karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, itu juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara bacanya. Ya, uangnya itu mimbabis sedekah, telurnya itu apa? Telurnya untuk apa? Untuk dimakan. Berarti dalam agama mimbabi it'amit ta'am, termasuk dalam bab memberi makan orang yang lapar atau orang yang kepingin makan. Maka kalau telurnya lebih besar pasti lebih senang. Dari telur ayam diganti telur bebek, dari telur bebek diganti telur angsa. Milih mana? Telur ayam ras atau telur angsa? Hah? Telur angsa pasti. Ya karena suka kelaparan. Jadi begitu cara membacanya, jangan sempit beragama itu. Makanya orang yang beragama suka nyalahkan orang lain itu tandanya goblok. Wal alim kullama ittasa'a fikruhu wa ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang berilmu itu apabila ilmunya sudah sangat mendalam, wawasannya semakin luas, dia akan menjadi orang yang bijaksana dan tidak gampang nyalahkan amaliyah orang lain. Paham apa paham? Jadi kita kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi, amrun adiyun, adalah perkara adat istiadat. Tapi ini adalah adat istiadat yang baik, yang apabila kita niat karena Allah, niat untuk mengagungkan Rasulullah, niat untuk mencintai Rasulullah, niat untuk menggembirakan hati karena telah dilahirkan ke dunia ini manusia yang sangat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adat istiadat itu pasti insya Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar kita semua dengan pahala yang berkali lipat. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kumpul-kumpul semacam ini hanya adat istiadat, ini merupakan ekspresi kegembiraan. Qul bifadlillahi wa bidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, dengan ilmu-ilmunya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, kecuali sebagai wujud kasih sayang lil alamina, kepada alam semesta. Dalam ayat ini Allah bukan menyatakan bahwa Rasulullah itu hanya sayang kepada orang-orang beriman, tetapi lebih dari itu. Rasulullah itu rahmat bagi alam semesta. Sehingga Rasulullah
sayang kepada orang beriman, sayang kepada orang Islam, sayang kepada wa ghairuhum, sayang kepada non muslim. Bahkan Rasulullah juga sayang kepada orang-orang kafir, sayang kepada orang-orang munafik. Apa buktinya Rasulullah sayang kepada orang-orang kafir? Rasulullah tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu, yang apabila ada umatnya tidak beriman, maka nabi-nabi terdahulu minta kepada Allah agar Allah segera menurunkan azab, menurunkan siksaan kepada umatnya yang tidak beriman. Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah agar diturunkan banjir yang menenggelamkan. Akhirnya istrinya yang kafir tidak mau beriman, anaknya yang bernama Kan'an ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihi salam yang suatu ketika datang malaikat dalam wujud seorang pemuda yang sangat ganteng, lalu umatnya rame-rame datang ingin mengganggu tamu Nabi Lut, karena mereka adalah kaum Sodom, kaum yang senang menyodomi, kaum yang senang, yang laki-lakinya senang sama laki-laki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan bumi, dilaknat atas doanya Nabi Lut alaihi salam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa sedikit pun agar umatnya yang tidak beriman, agar umatnya yang kafir untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu bukti bahwa Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Cinta bukan hanya kepada yang beriman, cinta juga kepada orang kafir. Demikian pula orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang lahiriahnya menampakkan keimanan, tetapi dalam batinnya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Kepada mereka Rasulullah juga tidak minta kepada Allah agar diturunkan siksaan, agar diturunkan azab. Malah Rasulullah ketika dilempar di Taif dengan batu sampai pipi kirinya lebam, gigi serinya patah, Umar bin Al-Khattab meminta, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa sebagaimana Nabi Nuh, minta kepada Allah agar tidak disisakan di muka bumi ini satu orang pun dari orang kafir. Apa jawab Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayah, beri petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang belum tahu. Dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dijelaskan doanya, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampuni kaumku itu, sesungguhnya mereka belum tahu. Hebat enggak akhlak Rasulullah? Hebat enggak akhlak Rasulullah? Hebat. Rasulullah itu kalau dilempar batu sampai gigi serinya patah, pipi kirinya lebam, mengucurkan darah, Rasulullah tidak membalas dengan kejahatan, tapi Rasulullah malah balik mendoakan. Maka kita umatnya harus berakhlak mulia meniru Rasulullah. Siapa yang menyakiti kita, jangan ya kita membalas menyakitinya. Siapa yang berbuat buruk kepada kita, jangan kita balas dengan keburukan. Siapa berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan. Kenapa orang berbuat buruk kepada kita tidak boleh kita balas dengan keburukan? Kenapa orang berbuat jahat dengan kita tidak boleh kita balas dengan kejahatan? Karena itu berarti mengabadikan keburukan dan kejahatan. Ya, kata orang-orang Indonesia,
Jadilah seperti pohon mangga yang apabila dilempar dengan batu dibalas dengan buah. Bisa nggak kira-kira? Berat nggak? Berat. Ya berat. Kalau kita dimaki orang, monyet kamu, ya minimal kita balas sama, katanya gitu ya. Sama-sama monyet. Jangan. Bapak-bapak juga akhlaknya kepada bapak-bapak yang sudah punya istri, akhlaknya kepada istri juga harus baik. Karena Rasulullah itu akhlaknya sangat baik kepada istrinya. Manggil istrinya ya harus bagus. Dulu waktu dinikahi tubuhnya masih ramping. Setelah nikah punya beberapa anak, tubuhnya dari ramping berubah menjadi gembrot. Tahu gembrot? Gendut. Dipanggil ndut, mbrot, sini mbrot. Jangan gitu manggil istri, nanti istrinya tersinggung, menyakiti hati istrinya. Ganti dengan bahasa yang lebih halus. Aduh, istriku dari jauh sudah kelihatan. Gitu lebih halus. Ya, istri tidak tersinggung. Ya, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya. Kalau ibu-ibu punya suami sudah tua, giginya sudah enggak ada, jangan mengatakan sudah jadi suami tua, ompong, peot, jelek, pesek, ngentutan. Jangan kayak gitu. Suami saya ini masih muda, alhamdulillah belum tumbuh lagi giginya. Begitu lebih halus daripada memaki istri memaki suaminya ompong. Ya, Rasulullah sayang bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sayang kepada orang kafir, sayang kepada orang munafik, sayang kepada tanaman, sayang kepada anjing. Sayang kepada anjing. Orang-orang Raja Bahasa ini kalau ada anjing langsung jongkok, tangannya ngambil batu. Apa dosanya anjing? Ada nggak yang begitu bapak-bapak? Ada. Datang di sini. Datang di sini angkat tangan yang pernah melempar anjing. Jangan ya Pak ya, kalau ada anjing jangan dilempar. Enggak apa-apa, dilempar dibacok aja katanya. Jangan. Rasulullah menceritakan dulu di zaman Bani Israel ada seorang pelacur yang kehausan, maka kemudian dia masuk ke dalam sumur untuk minum air sumur itu. Lalu begitu dia naik dari dalam sumur, didapati ada seekor anjing menjilat-jilat pasir, menjilat-jilat tanah. Dia tahu bahwa anjing tersebut sedang kehausan, maka kemudian dia turun kembali, melepas khufnya, melepas sepatu kulitnya diisi dengan air, lalu sepatunya digigit dengan mulutnya, dengan giginya, dia naik ke atas sampai di atas anjing itu masih ada di tempat tersebut. Lalu diminumkan air yang dari dalam sumur itu kepada seekor anjing. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada sang pelacur. Faghafaralahu, lalu pelacur itu dosanya semuanya diampuni. Jadi karena kasih sayang itu menyebabkan Allah sayang kepada kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, kata Rasulullah, la yurham, maka dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua orang yang ada di muka bumi ini, niscaya penduduk langit, niscaya para malaikat akan sayang kepadamu. Itu adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, sayangi Bu ya suaminya Bu. Siapa Bu yang disayangi? Suami siapa? Suami orang. Sayangilah suami sendiri.
Ya nggak boleh benci sama suami orang. Bapak-bapak sayang nggak sama istri sendiri? Sama istri orang? Ya sayang juga. Karena nggak boleh membenci istri orang. Cuma nggak boleh dibawa pulang istri orang. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi. Jadi orang kepada orang lain sayang. Yang tua sayang kepada yang muda. Itu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda hormat kepada yang tua. Apalagi kalau yang tua sudah tumbuh uban, dzus syaibah. Umur berapa? 70. Panjang banget. Kalau bapak yang masih muda, yang udah nggak ada giginya? Iya. 70. Sebelahnya? Hampir sama, 70. Lebih berapa? 74 tahun. Masih pingin hidup? Oh, masih pingin. Kenapa masih pingin hidup? Masih pingin ibadah, ya. Ya memang kita diciptakan oleh Allah supaya bisa beribadah. Panjang umur ya, mudah-mudahan dapat berkah, mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, hormat kepada yang tua. Yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Anak muda itu meskipun otaknya cerdas, tapi pasti pengalamannya ya kurang dibandingkan yang lebih tua. Orang lebih tua itu biasanya lebih banyak makan asam garamnya kehidupan. Oleh karena itu yang tua harus sayang, membimbing mereka-mereka yang muda. Yang muda belum bisa ngaji Al-Quran, diajari Al-Quran ya sampai bisa baca. Saya dulu waktu kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, ngaji nggak seperti anak sekarang. Dulu ngajinya pakai qiraah Baghdadiyah, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, ba fathah ba, ba kasroh bi, ba domah bu, ba bi bu, mim fathah ma, ta fathah ta, mim domah mu, ma ta mu. Begitu dulu ya. Kalau sekarang kan langsung ya, nggak dieja dulu. Makanya kalau mereka yang pakai metode Iqra, begitu buka Al-Quran ya, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah, alif lam mim, dibaca alama, katanya begitu ya. Yasin, ya asin, rupanya yang dibaca bukan Arabnya, tapi yang dibaca adalah ya Latinnya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena yang tua tidak sayang kepada yang muda. Yang tua yang lebih berilmu tidak mengajarkan ilmunya kepada yang muda. Nah, karena yang muda tidak punya ilmu, maka yang muda ngelunjak, tidak hormat kepada yang lebih tua. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bukan hanya anjing yang disuruh disayangi, kucing juga disayangi. Bu, ibu, bu, tahu kucing nggak? Pernah nendang kucing belum? Belum? Atau rutin? Atau kadang-kadang? Atau sering? Nabi bersabda, dakhalat imra'atun an-naro fi hirratin habasatha. Seorang perempuan, dakhalat imra'atun, seorang perempuan masuk an-naro, ke dalam neraka, fi hirratin. Ini fi-nya jangan diartikan di dalam kucing, meskipun fi itu huruf jar. Huruf jar itu ada 20, haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mundurub bala mukaywawun wata wal ba wal kaf wala alla wa mata. Huruf fi ya dalam bahasa Indonesia artinya di dalam, tapi fi di sini maknanya ba. Baknya bimakna sababiyah. Maka mengartikan hadis ini, dakhalat imra'atun an-naro fi hirratin. Seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka fi hirratin, sebab kucing, habasatha, yang dikurungnya. Kucing dikurung, nggak dikasih makan. Mati nggak kira-kira? Mati karena kelaparan. Kalau dia dibebaskan, dia bisa makan serangga-serangga. Mati
karena dikurung maka yang ngurung disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang tidak sayang ngurung kucing, tidak kasih makan sampai mati, itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi diceritakan bahwa Rasulullah suatu hari berjalan dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada burung berparuh merah menyambar-nyambar kepala sahabat. Rasulullah segera tahu siapa di antara kalian yang telah menggelisahkan induk burung ini dengan mengambil anaknya atau telurnya. Saya ya Rasulullah, kata seorang sahabat, kembalikan ke sarangnya. Bu, apa tadi yang gelisah, Bu? Burung. Burung siapa, Bu? Burung bapak. Bapak-bapak di rumah punya burung? Punya burung? Ya. Menggelisahkan burung saja tidak boleh, ibu-ibu. Ya? Tidak boleh, dilarang, apalagi membuat takut manusia. Sekarang banyak sekali hari Natal pada bulan Desember, kadang-kadang ya saudara-saudara kita sedang beribadah di gereja, gerejanya dibom. Kegiatan ya terorisme, kegiatan radikalisme, kekerasan-kekerasan atas nama agama kadang-kadang berlanjut. Menggelisahkan burung saja tidak boleh, apalagi mencemaskan hati manusia. Itulah akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali contoh-contoh keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabarannya, rasa syukurnya yang luar biasa. Bahkan Rasulullah dengan hari kelahirannya itu beliau bersyukur. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil itsnaini faqala dzaka al yaumu wulidtu fihi wa unzila alayyal wahyu. Al hadis rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Itu hari Senin adalah hari kelahiranku." Hari Senin adalah hari kelahiranku. Memperingati kelahirannya hari Senin itu Rasulullah berpuasa. Wa unzila alayya, dan pada hari Senin pula wahyu diturunkan kepadaku. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ya, bisa dibaca dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangan dibaca Al-Asqalani, tapi Al-Asqalani. Jangan dibaca Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bikasril jim al-mu'jamah. Kalau Al-Ghazali boleh dibaca Al-Ghazali atau Al-Ghazali, boleh semuanya. Kalau At-Tirmidzi boleh dibaca At-Tirmidzi, At-Tarmidzi, At-Tirmidzi. Kok tahu saya seperti tahu? Karena saya membaca kitab 3 jilid besar judulnya Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Ibnul Athir Al-Jazari.